tahu perkara yang gaib dan Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun perkara yang gaib kecuali kepada Rasul yang diridainya. Kecuali kepada Rasul saja. Nah, sekarang masih ada Rasul nggak zaman sekarang? Tidak ada. Nggak ada. Nabi masih ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Berarti kalau ada orang ngaku-ngaku tahu perkara yang gaib, Pak, dia tuh tagut. Tagut dia. Dan kita cenderung percaya tuh. Nah, Tahun sekian ada kiamat, Nah. sekian ada tsunami gitu. makanya dalam Islam urusan perkara yang gaib ini sangat jelas aturannya. Kalau dia nggak berdasarkan ayat bicaranya, kalau nggak berdasarkan hadis, ya sesungguhnya dia itu bohong. Itu nggak boleh dipercaya. Nah, dalam hal ini biasanya siapa ini yang jadi tagut nomor 4 ini? Para orang pinter, Betul. ya kan? Dukun, paranormal, klinik, ya kan? Gitu. Makanya Nabi menegur keras tentang masalah ini. Apa kata Nabi? Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa datang ke dukun, terus dia benarkan apa-apa yang dikatakan si dukun itu, bahkan dia taati, disuruh ini, disuruh itu, dia kerjakan. Gitu kan? Kata Nabi, maka orang itu telah kafir kepada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, imannya copot. Na'udzubillah min dzalik. Tapi gini, Ustaz, itu yang ketahuan datang ke dukun. Kadang kita percaya nih, hari ini ada ramalan bintang. Nah, itu aja, sama. Itu sama, Bu. Itu sama saja. Horoskop, betul. Saya nggak mau nyebut horoskop. Iya. Yang bintang Leo hari ini apa gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, itu gimana? Kalau memang pun terjadi, ya itu ujian buat kita. Gitu. Itu ujian buat kita. Kan di dalam surat Al-Jin dikatakan itu para setan itu, mereka sering berusaha mencuri-curi berita langit. Gitu tuh dilempar dengan apa? Dengan petir kan gitu. Iya, Gitu. Apa? Nangkepinnya nggak usah didengar, jangan dipercaya. Gitu. Karena begitu kita mempercayainya atas dasar ucapan itu, betul. Berarti kita mentauhidkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita meyakini ada tauhid yang boleh kita percaya, boleh kita terima, sama saja kita membatalkan tauhid kita kan. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Datang nih orang Ustaz, oh nama kamu sih tidak pantas kerja di air ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima. Pentolan tauhid yang terakhir adalah orang yang diibadati, ya, diagungkan, dimuliakan, dan orang itu rela dengan peribadatan itu, pengagung-agungan itu, pengkultusan itu. Ya. Nah, dalam hal ini, yang paling sering mengalami hal ini siapa? Pemuka agama. Gitu. Nah, kecuali pemuka agama yang dirahmati Allah, yaitu mereka-mereka yang mampu menjaga hati mereka supaya tetap tawadu, tetap rendah hati. Gitu. Tapi kalau pemuka agama kan di mana-mana dihormati orang, betul. Ya kan, Ustadz, Kiai, Pak Habib kan, ajengan dan sebagainya kan dihormati. Nah, kalau dia dihormati itu akhirnya dia jadi gila hormat, akhirnya dia menjadi senang karena dia dihormati. Nah, lama-kelamaan apa yang terjadi? Dia melampaui batas. Mulailah dia mengeluarkan pendapat-pendapat fatwa-fatwa, nggak ada hubungan dengan ayat, nggak ada hubungan dengan hadis. Berarti fatwa hawa nafsu. Ya, nah, kalau sudah begitu dan ditaati juga, maka yang mentaatinya itu mentauhidkan si pemuka agama ini. Makanya di suatu masyarakat, ya kan, kalau seandainya pemuka agamanya itu sudah nggak ada orang mau bertanya lagi kepada dia, karena apa? Takut, gitu, ya kan? Dan kadang-kadang ngomong begitu, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Habib, tadi penjelasan Bapak itu berdasarkan ayat berapa? Misalnya nih ada murid yang cerdas gitu, nanya gitu kan, ayat berapa tuh di Quran gitu kan? Itu pemuka agamanya nggak jawab, nanti murid lain yang jawab dengan nada marah gitu. Hush, kamu kurang ngajar nanya-nanya Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Habib, dia kan keturunan Nabi, masa nggak bener? Gitu. Padahal nanya ini ilmu gitu loh. Ini bukan kekurang ajaran kan gitu. Nah, tapi kalau sudah sampai budaya seperti itu muncul, berarti dia sudah dijadikan tauhid gitu. Atau misalnya gini, udahlah, sikoh aja lah, taat aja lah, nggak usah paham-paham segala. Kalaupun ente dijelasin, nggak level. Gitu. Ya kan, digituin. Nah, kalau udah begitu, berarti ini si pemuka agama ini, apapun julukannya, mau Pak Ustadz, kayak Pak Kiai, kayak Pak Habib, kayak gitu kan, sudah ditauhidkan. Dan kalau si pemuka agama ini suka lagi dengan itu, ya kan, dia biarkan itu semua berlangsung, berarti dia sendiri memang benar-benar jadi tauhid. Gitu. Nah, oleh karenanya ada ayat, surat Ali Imran 79. Ini kritikan Allah Ta'ala kepada kaum Nasrani yang memperlakukan Nabi Isa alaihissalam berlebih-lebihan sampai dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Apa kata Allah? Maka nali basharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan min dunillah. Enggak wajar seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Injil, kemudian
hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, jadilah kalian penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Nggak mungkin. Gitu. Tetapi kata Allah, walakin kunu rabbaniyin. Yang pantas dia katakan adalah, hai murid-muridku, jadilah kalian orang-orang rabbani. Siapa itu orang rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan kalian selalu mengajarkan isi Alkitab dan kalian mempelajarinya. Berarti budaya belajar mengajar itu hidup. Ya kan? Pemuka